Di momen Idul Fitri kita rindu dengan kebersamaan itu. Kita rindu dengan ayah dan ibu kita. Di saat takbir, tahmid, tahlil dikumandangkan di seluruh penjuru Nusantara. Di saat itu kita rindu ingin bersua bersama dengan ayah dan ibu kita. Di saat itu kita rindu berkumpul di rumah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan ayah dan ibu kita. Kita memeluk mereka dengan erat seraya pelukan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Tapi mungkin tahun ini mereka sudah tiada di tengah-tengah kita, karena ayah atau ibu kita terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiada lagi mereka di rumah kita, sehingga tiada lagi suaranya yang kita dengarkan, sehingga tiada lagi wajahnya yang kita tatap. Tetaplah membahagiakan mereka meski mereka sudah meninggal dunia. Doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, gema takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia, menandakan hari kemenangan sudah tiba. Makanya kita bersyukur kepada Allah, sampai di titik ini sudah kita melewati bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan segala amal-amal ibadah kita selama kita berada dalam bulan suci Ramadan akan senantiasa mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda dari Allah, dan kita mampu mempertahankan ibadah itu sampai di luar bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salam dan selawat
kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, nabi yang terbaik sepanjang zaman. Mudah-mudahan kelak kita mampu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita berharap mudah-mudahan ada perubahan sikap dari diri kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Tentu kita tinggalkan Ramadan ini dengan membawa perubahan. Ketika kita sudah berpuasa selama sebulan lamanya, ketika kita sudah sholat tarawih selama sebulan lamanya, ketika kita sudah berzakat, sudah membersihkan harta kita, sudah sholat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat saat kita bersujud kepada Allah, maka kita mengucapkan kalimat yang tinggi meninggikan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita sudah meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang menjadi pertimbangan, yang menjadi pemikiran bagi kita sekarang, apakah kita sudah betul-betul meninggikan Allah di atas apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari? Apakah kita sudah mampu mendahulukan Allah di atas urusan-urusan kita? Apakah kita sudah mampu mendahulukan panggilan Allah di atas panggilan makhluk yang ada di dunia ini? Kita sudah berpuasa selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, mengendalikan hawa nafsu kita. Apakah kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu di luar bulan suci Ramadan? Kita berharap ada perubahan menjadi manusia yang lebih baik. Berpuasalah seperti puasanya ulat. Itu ulat di awal sebelum berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Maka ulat ini sangat menakutkan. Bahkan terkadang geli orang melihat ulat. Tapi yang pupuraninak puasa, ketika sudah berpuasa sempurna puasanya, maka ulat ini akan berubah menjadi kepompong dan kupu-kupu yang indah. Harusnya Ramadan kita lalui seperti itu. Emosi kita sebelum Ramadan kita didik sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, maka kendalikan emosi kita di luar bulan suci Ramadan. Nafsu kita yang terkadang merusak diri kita, kita sudah puasakan, kita sudah tundukkan selama bulan Ramadan. Maka di luar bulan suci Ramadan, mari tundukkan hawa nafsu kita dengan baik. Apakah nafsu kepada sesama? Apakah nafsu kepada lawan jenis? Apakah nafsu kita dengan harta? Apakah nafsu kita dengan jabatan? Maka kita tundukkan semua itu. Sebab terkadang manusia ini bersifat seperti harimau. Harimau itu menerkam siapa saja yang ada di depannya. Maka seharusnya setelah Ramadan kita berubah, buang sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Jangan seperti harimau yang selalu akan menerkam segalanya. Maka jadi manusia ketika Allah amanahkan kita menjadi seorang pejabat, jadilah seorang pejabat yang baik, tidak menerkam daripada bawahannya, tidak menakut-nakuti daripada bawahannya. Ketika kita menjadi seorang pedagang, jadilah seorang pedagang yang baik, yang tidak menghalalkan segala cara agar laris dagangannya. Jadilah seorang manusia yang baik, yang selalu bersifat lemah lembut kepada sesamanya. Inilah hakikat Ramadan. Ketika kita mampu mengubah sikap dan perilaku kita menjadi manusia yang lebih baik. Sebab itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tujuan kita berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa pada bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu
Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain kita meraih pahala yang besar di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita keluar dalam keadaan yang fitrah. Keluar kita dalam keadaan yang suci, sebagaimana bayi yang lahir di dunia ini, mereka lahir dalam keadaan yang suci. Ramadan mudah-mudahan mengantarkan kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, memperbaiki solat kita dengan baik, maka di luar Ramadan mari perbaiki solat kita. Setelah di dalam bulan Ramadan kita menundukkan hawa nafsu, maka di luar Ramadan kita tundukkan hawa nafsu. Setelah di dalam bulan Ramadan sebulan penuh baik akhlak kita, baik tingkah laku kita, terjaga ucapan kita, terjaga perilaku kita, maka jaga itu di luar bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentunya kita selalu berharap, mudah-mudahan ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, bukan hanya hubungan kita kepada Allah yang semakin membaik, tapi juga semakin membaik hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau di dalam Ramadan kita sama-sama ke masjid, duduk bersama di masjid tanpa sekat, kita sama-sama sujud di hadapan Allah, merendahkan diri, kepala kita rata menghadap kepada Allah, maka di luar bulan suci Ramadan, maka mari kita senantiasa menjaga diri, tidak menyombongkan diri dan tidak merasa paling hebat di antara yang lainnya. Kemudian tentunya yang perlu kita perbaiki hubungan kita kepada manusia, teristimewa kepada hubungan kita kepada ayah dan ibu kita. Kesempatan hari ini, mari kita masing-masing merenungkan, hadirkan wajah orang tua kita yang semakin hari mereka semakin menua, yang semakin hari kulitnya semakin keriput, yang semakin hari tenaganya semakin berkurang karena memikirkan, karena merawat kita selama ini. Kita sudah berada di dalam rahimnya selama kurang lebih 9 bulan. Di dalam rahim ibu kita, kita berada di dalam. Lalu kemudian kita terlahir di dunia ini dengan penuh perjuangan dari seorang ibu yang melahirkan kita. Tetesan darahnya, tetesan keringatnya, urat-uratnya yang putus, dan tenaga dan rasa sakit yang mereka rasakan, demi Allah itu tidak akan mampu untuk kita balas. Di momen Idul Fitri kita rindu dengan kebersamaan itu. Kita rindu dengan ayah dan ibu kita. Di saat takbir, tahmid, tahlil dikumandangkan di seluruh penjuru Nusantara, di saat itu kita rindu ingin bersua bersama dengan ayah dan ibu kita. Di saat itu kita rindu berkumpul di rumah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan ayah dan ibu kita. Kita memeluk mereka dengan erat, seraya pelukan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Tapi mungkin tahun ini mereka sudah tiada di tengah-tengah kita, karena ayah atau ibu kita terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiada lagi mereka di rumah kita, sehingga tiada lagi suaranya yang kita dengarkan, sehingga tiada lagi wajahnya yang kita tatap, sehingga tiada lagi pelukannya yang kita rasakan tahun ini. Karena mereka terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berbuat baik kepada mereka, tetaplah membahagiakan mereka meski mereka sudah meninggal dunia. Doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita yang jauh dari ayah dan ibu kita, karena dipisahkan oleh jarak dan tempat, dipisahkan oleh jarak dan waktu, karena pekerjaan dan aktivitas kita mencari nafkah, maka kirimkan kabar yang baik kepada orang tua kita di momen-momen hari kebahagiaan, di suasana Idul Fitri. Mereka rindu dengan kita,
Mereka sangat ingin memeluk kita dengan erat. Mereka sangat ingin mencium kita. Mereka sangat ingin memberikan senyuman dan makanan yang terbaik untuk kita. Tapi mungkin kita berada jauh di sisi mereka. Tapi jarak yang memisahkan kita. Namun tentunya doa yang melangit yang akan senantiasa kita kirimkan untuk mereka. Kita rindu dengan orang tua kita. Kita rindu kebersamaan itu. Maka bahagiakan, karena sungguhnya orang tua adalah pintu surga bagi kita. Karena sungguhnya orang tua adalah pintu dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtul walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Wa suqtullah fi suqtul walidain. Murkanya Allah itu ada pada murka kedua orang tua kita. Hadirkan sosok ayah dan ibu kita kesempatan hari ini. Di saat kita kecil, mereka yang selalu merawat kita, mereka yang menyusui kita, mereka yang mencari nafkah untuk kita, mereka orang tua kita di saat kita sakit, mereka yang selalu menangis meminta kepada Allah, ya Allah sehatkanlah anakku. Bahkan pernah saya dengar ada seorang ayah ketika anaknya terbaring sakit parah. Saya datang sempat menjenguknya. Dia berdoa di hadapan pintu kamar rumah sakit anaknya. Dia minta kepada Allah. Seorang bapak ini minta, ya Allah, jikalau sekiranya sakit yang diderita oleh anakku itu mampu untuk ditukarkan, biarkan saya yang merasakan sakitnya ya Allah. Saya tidak ingin melihat anakku kesakitan dan menderita. Bahkan dia katakan, ya Allah, jikalau sekiranya nyawa itu bisa ditukar dan malam ini engkau akan mencabut nyawanya anakku, maka silahkan engkau cabut nyawaku ya Allah. Silahkan engkau panjangkan usia daripada anak-anakku agar dia melihat dan menatap masa depan yang begitu cerah ya Allah. Kesuksesan kita ada dalam doa ayah dan ibu kita. Mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ini yang mereka minta kepada Allah. Mereka bersujud meneteskan air mata kepada Allah, mengharap agar kita menjadi anak yang sukses, mengharap agar kita menjadi anak yang berhasil. Di saat kita sudah berhasil, apa yang sudah kita berikan kepada ayah dan ibu kita? Demi Allah, ketika orang tua kita masih hidup, itu adalah jalan untuk meraih pahala yang sangat besar. Bahkan Nabi katakan, memandang wajah orang tua dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, itu sudah dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, kesempatan hari ini, mari kita senantiasa jadikan orang tua kita menjadi orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita sayangi. Begitu banyak saudara-saudara kita hari ini yang ingin sekali bersama dengan ayah ibunya, tapi ayah ibunya sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah. Kita yang masih ada kesempatan berkumpul dengan orang tua kita, berkumpullah dengan mereka. Banyak anak yang ingin berkumpul dengan orang tuanya masih ada, tapi terkadang ada halangan untuk berkumpul bersama dengan mereka. Dipisahkan dengan jarak, dipisahkan dengan pekerjaan mereka, dipisahkan dengan segala sesuatu hal yang justru membuat mereka tidak sempat berkunjung kepada orang tuanya. Tapi doa-doa kita semua akan selalu kita panjatkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita. Karena orang tua adalah sosok yang luar biasa. Kita disekolahkan oleh orang tua kita dengan penuh perjuangan. Mereka lah yang senantiasa membatasi segala kebutuhannya agar kita bisa sekolah. Mereka yang selalu membatasi segala apa yang mereka inginkan, karena kita ingin menjadi anak yang sukses. Ketika kita dewasa, bahkan ketika kita sudah berkeluarga dan kita sakit, maka orang tua yang akan selalu khawatir dengan keadaan kita, orang tua yang selalu menangis bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua yang mengajarkan kita berbicara. Tapi hari ini seberapa sering kita menggertak mereka, seberapa sering kita menyakiti hati mereka disebabkan karena ucapan dan lisan kita sendiri. Berkatalah dengan kata-kata yang baik, bahagiakan mereka,
insya Allah karena kita bahagiakan, rezeki kita akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan setelah kita lalui Ramadan, kita mampu menjadi manusia yang lebih baik, lebih berakhlak, lebih tinggi kualitas ibadah kita, lebih baik daripada perkataan kita, lebih baik daripada sikap dan tingkah laku kita. Kita mampu melawan hawa nafsu dan menundukkan hawa nafsu dengan baik, sehingga Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, kami berkumpul di tempat ini, kesempatan pagi hari ini memohon kepadamu dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa rendah diri. Ya Allah, ampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami, yang besar kecil ampuni segalanya. Ya Allah, kami hanya seorang manusia biasa yang masih berlumuran dengan dosa. Jadikan Ramadan yang telah kami lalui menjadi Ramadan pembelajaran bagi kami. Ya Allah, menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya Allah, ampuni dosa kedua mata kami, ampuni dosa kedua telinga kami, ampuni dosa ucapan dan lisan kami. Ya Allah, yang sering memfitnah orang lain, yang sering menceritakan kejelekan orang lain. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, mereka yang telah mengandung kami selama kurang lebih 9 bulan, yang telah melahirkan kami dengan penuh perjuangan. Di rahimnya kami numpang selama kurang lebih 9 bulan. Ya Allah, mereka yang melahirkan kami dengan penuh perjuangan, tetesan keringat, tetesan darah, tetesan air mata kesakitan. Ya Allah, mereka yang telah memberikan kami air susu, mereka yang telah merawat kami, mereka yang telah mendidik kami, semakin hari semakin menua mereka. Ya Allah, mereka yang selalu mendoakan yang terbaik untuk kami, tapi kami belum mampu memberikan yang terbaik kepada ayah ibu kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami cinta kepada mereka, kami sayang kepada mereka. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang selalu berbakti kepada mereka. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami menjadi anak yang durhaka, jangan Engkau jadikan kami menjadi anak yang lupa diri. Ya Allah, mereka yang telah berkorban, seorang ayah yang rela bekerja banting tulang peras keringat untuk kami. Ya Allah, mereka yang selalu berusaha tanpa lelah menafkahi kami, memberikan kami yang terbaik, memberikan segala yang kami butuhkan. Ya Allah, tapi hari ini kami belum mampu membahagiakan mereka seutuhnya. Ya Allah, kami sering menyakiti hatinya, berikan kami hidayah untuk membahagiakan mereka di sisa-sisa akhir hidupnya. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan ayah ibu kami, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat dalam surgamu. Ya Allah,
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.